Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Saya Elisa Purba dan pemirsa seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 12 DPR RI Syarif Fasa menyayangkan kapasitas stasiun gas PGN di Bojonegoro Serang yang mencapai 500 juta standar kaki kubik tidak termanfaatkan maksimal. Pemerintah terus mendorong pemanfaatan gas bumi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Langkah ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi serta kebijakan net zero emission. Namun, anggota Komisi 12 DPR RI Syarif Fasa menyayangkan kapasitas stasiun gas PGN di Bojonegoro Serang yang mencapai 500 juta standar kaki kubik tidak termanfaatkan maksimal. Pasokan gas yang ada hanya 133 juta standar kaki kubik per hari, sehingga menyisakan kapasitas menganggur sebesar 367 juta standar kaki kubik per hari. Hal ini disebabkan oleh belum ditemukannya cadangan gas baru di Sumatera. Jadi masih ada idle capacity itu lebih kurang 367 mm. Nah ini sangat besar sekali. Nah jadi selama Sumatera belum ada penemuan eksplorasi gas yang baru, maka sangat disayangkan stationary sebesar ini tidak bermanfaat maksimal. Nah kami melihat juga bahwa PGN sudah banyak menyalurkan untuk industri, kemudian juga jargas dan lain sebagainya. Tapi tidak mencukupi juga, dan mudah-mudahan bisa ada pasokan gas lewat Jawa Timur, Jawa Barat nantinya sehingga bisa paling tidak industri di wilayah Provinsi Banten ini terakomodir dulu semua. Selain optimalisasi pasokan gas, pemerintah juga perlu memperluas pembangunan jaringan gas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, komersial, dan industri, sehingga target ketahanan energi nasional dapat terrealisasi. Dari Serang, Banten, Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Kondisi embarkasi haji menjadi fokus pengawasan Komisi 8 DPR RI saat kunjungan kerja ke Indramayu, Jawa Barat sebagai persiapan penyelenggaraan haji tahun 2026. Kondisi embarkasi haji menjadi fokus pengawasan Komisi 8 DPR RI saat kunjungan kerja ke Indramayu, Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Singgi Janurat Moko menegaskan, tinjauan ini merupakan agenda prioritas sebagai persiapan penyelenggaraan haji tahun 2026. Singgi Janurat Moko menilai, fasilitas asrama haji di Indramayu masih banyak kekurangan dan perlu perbaikan serius. Menurutnya, kajian audit fasilitas embarkasi perlu terus dilakukan untuk memastikan kelengkapan asrama haji, mulai dari segi infrastruktur maupun standar pelayanan. Selain itu, Komisi 8 DPR RI mendorong kementerian agar segera menyusun anggaran untuk memperbaiki seluruh kekurangan fasilitas di embarkasi haji Indramayu. Jadi banyak hal yang harus diperbaiki, terutama untuk fasilitas-fasilitas ini kan teman-teman kita tadi menilai memang tidak terawat dan memang kurang sempurna. Saya rasa ini kurang dari sekian banyak asrama haji yang saya kunjungi, ini yang memang saling memprihatinkan. Harapan kita segera nanti setelah badan haji, semua segera bisa turun dari kementerian untuk melakukan audit semuanya, apa kurangan, apa yang dibutuhkan, sehingga nanti perlu penganggaran supaya nanti semua diperbaiki dengan baik. Dengan berbagai catatan dan rekomendasi, Komisi 8 DPR RI berharap pemerintah dapat menindaklanjuti upaya perbaikan. Komisi 8 juga menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh proses persiapan haji, termasuk dari segi pelayanan, anggaran, dan infrastruktur di daerah. Dari Indramayu, Jawa Barat, Domi Titi Heru, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI menyoroti proyek mangkrak rest area senilai hampir 200 miliar rupiah dan terminal seharga 32 miliar rupiah di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Rukun sakabena, itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda mendorong adanya perbaikan dari segi perencanaan pembangunan infrastruktur di Bangkalan, mengingat beberapa temuan yang dinilai kurang optimal. Komisi 5 DPR RI menyoroti proyek mangkrak rest area senilai hampir 200 miliar rupiah dan terminal seharga 32 miliar rupiah di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI mendorong adanya perbaikan dari segi perencanaan pembangunan infrastruktur di Bangkalan, Jawa Timur. Saiful Huda menjelaskan, ada 3 temuan pembangunan infrastruktur yang dinilai kurang optimal di wilayah Bangkalan, yakni pembangunan rest area dan pembangunan sistem penyediaan air minum. Buruknya perencanaan mengakibatkan infrastruktur dengan nilai investasi besar menjadi tidak termanfaatkan. Tadi kami sudah dapat jawaban dari mitra kami di Kementerian Perhubungan, Kementerian PU yang punya kewenangan tusi, tugas dan fungsi terkait dengan 3 hal itu. Prinsipnya mereka nggak keberatan. Tapi ini perlu dikawal, saya minta juga teman-teman masyarakat di sini mengawal, Pak Bupati berkenan mengawal supaya nggak delay lagi. Jangan sampai tidak tereksekusi secara konkret di lapangan. Sementara anggota Komisi 5 DPR RI, Syafiuddin, meminta pemerintah Kabupaten Bangkalan proaktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, saya berharap Pak Bupati kan masih muda, beliau energik, umur masih muda. Itu juga tidak menunggu bola, ya kan? Tapi menjemput bola, melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sinergitas dilakukan di tingkat eksekutif, sinergitas dilakukan di tingkat legislatif. Sehingga ketemu di ujung. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Zia Ulbar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, Indonesia terus menegaskan komitmen politik luar negeri bebas dan aktif, serta berperan sebagai jembatan antar kepentingan dunia yang tercermin dalam upaya BKSAP DPR RI dalam mendorong penguatan hubungan dengan berbagai negara, termasuk Rusia, dan finalisasi payung kerjasama di berbagai bidang. Di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, Indonesia terus menegaskan komitmen politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta berperan sebagai jembatan antar kepentingan dunia. Komitmen tersebut tercermin dalam upaya DPR RI melalui Badan Kerjasama Antar Parlemen yang terus mendorong penguatan hubungan dengan berbagai negara, termasuk Rusia, serta finalisasi payung kerjasama di berbagai bidang. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera menekankan pentingnya menjaga konsistensi politik luar negeri di tengah konstelasi politik yang terus berubah.
Menurutnya, proses aksesi Indonesia ke Organization for Economic Cooperation and Development dan keanggotaan dalam BRICS menjadi bukti peran strategis Indonesia sebagai penghubung antar blok internasional. Indonesia kan punya politik luar negeri yang bebas aktif. Kita sedang dalam aksesi masuk ke OECD yang quote-unquote blok barat. Tapi kita juga sudah gabung di BRICS yang quote-unquote gabungan timur dan macam-macam. Buat kita dengan Rusia bisa baik, dengan Amerika harus baik, dengan India baik, dengan Pakistan baik, dengan semua negara. Karena pada dasarnya memang Indonesia sangat dianggap sebagai jembatan di fora internasional. Lebih lanjut, Mardani menyampaikan bahwa Indonesia diharapkan dapat menjadi titik tengah atau focal point dalam mendorong dialog dan kerjasama internasional. Untuk itu, diplomasi parlemen melalui DPR RI perlu terus diperkuat agar memberikan kontribusi nyata bagi peran global Indonesia. Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI menyoroti tingginya angka kecelakaan di ruas tol Cisumdawu KM 177 hingga 178 yang terus meningkat sejak tahun 2023 hingga 2025. Serta menegaskan pentingnya penegakan standar pelayanan minimal oleh Badan Usaha Jalan Tol dan juga Badan Pengatur Jalan Tol demi menjamin keselamatan pengguna jalan. Angka kecelakaan di ruas tol Cisumdawu kilometer 177-178 yang terus meningkat sejak tahun 2023 hingga 2025. Untuk menanggulangi hal tersebut, Komisi 5 DPR RI menegaskan pentingnya penegakan standar pelayanan minimal oleh Badan Usaha Jalan Tol dan Badan Pengatur Jalan Tol demi menjamin keselamatan pengguna jalan. Dalam kunjungan kerja ke lokasi tersebut, anggota Komisi 5 DPR RI Syafiuddin mengingatkan bahwa operator jalan tol tidak cukup hanya memungut tarif, namun harus menyediakan layanan yang aman dan nyaman. Ia mendorong pemerintah dan BUJT untuk melakukan perawatan berkala serta peningkatan infrastruktur agar resiko kecelakaan dapat diminimalkan. Berdasarkan evaluasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi, desain tanjakan di kilometer 177 dinilai terlalu sempit dan memiliki tikungan tajam, sehingga membahayakan pengendara yang melaju dengan kecepatan tinggi. Untuk itu, Kementerian PUPR bersama operator jalan tol diminta segera melakukan penataan ulang desain jalan, serta menambah rambu peringatan di titik-titik rawan. Solusi yang harus menjadi rumusan-rumusan kita untuk kepentingan pengguna jalan tol ini, supaya mendapatkan pelayanan yang terbaik dari Badan Usaha Jalan Tol dan BPJT. Dari pemerintah lah, jangan haknya yang diambil. Syafiuddin menekankan, penanganan permasalahan ini harus dilakukan secara terpadu. Seluruh pemangku kepentingan perlu berkoordinasi dan merumuskan solusi yang komprehensif untuk meningkatkan keselamatan jalan tol. Dari Jawa Barat, Temiriansyah, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI terus berbenah dalam menghadapi tantangan zaman, berkomitmen memperkuat transparansi kinerja serta memperluas jangkauan diplomasi parlemen di tingkat global. Dan pemirsa, informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Sekarang Anda semua sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Selamat menyaksikan. Dan saya alhamdulillah sudah 4 periode berada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Telah melewati pemilu dan suara individunya terbanyak. Jadi suara individu terbanyak. Dan perlu dicatat ya, suara yang diperoleh oleh istri saya, Dr. Ratnawati, melampaui suara perolehan saya. Jadi ya bakatnya adalah gitu ya. Quality time dengan istri. Karena bagaimanapun perjuangan hidup saya dari awal, dari titik nol, seperti di pom bensin, mulai dari nol bersama dengan istri. Hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu
yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, transparansi bukan sekadar kewajiban, tapi bagian dari tanggung jawab moral DPR RI kepada rakyat. Melalui keterbukaan informasi, digitalisasi proses legislasi, dan pelibatan publik dalam pengawasan, DPR RI memastikan setiap langkahnya dapat dipantau dan dinilai secara objektif. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. DPR RI secara aktif mengembangkan strategi untuk memperkuat diplomasi parlemen dan transparansi untuk memaksimalkan keuntungan nasional dari berbagai forum-forum internasional agar dapat meningkatkan kinerja dan memperjuangkan kepentingan publik secara efektif. Melalui penyampaian Panja Open Government Partnership atau OGP dan Panja Organisasi Internasional, disertai dengan peluncuran buku yang akan menjadi referensi bagi publik dan akademisi. Wakil Ketua BKSAP DPR RI menjelaskan, hasil laporan kinerja menjadi bagian dari upaya berkelanjutan DPR RI dalam memperkuat prinsip keterbukaan dan akuntabilitas di lingkungan parlemen. Selain kita membuat laporan panja, kita membuat rilis buku dalam bentuk buku. Berbagai macam diskusi bagaimana kita menindaklanjuti dari poin-poin open government itu diterapkan di DPR RI secara keseluruhan. Yang menarik menurut kita adalah rendahnya masih tentang riset tentang parlemen tersendiri. Dengan hadirnya buku panja ini bisa tidak hanya memperkuat ataupun menjawab, membangun kepercayaan publik yang lebih tinggi kepada DPR RI, tapi juga menjadi ranahnya hasilnya bisa dirasakan oleh periset-periset yang nantinya akan memberikan, menurut kami akan memberikan pandangan-pandangan, masukan-masukan yang konstruktif juga kembali kepada DPR RI tentang bagaimana kita menindaklanjuti kerja-kerja kita dan juga bagaimana poin-poin transparansi, poin-poin akuntabilitas dan juga bertanggung jawab itu bisa dilaksanakan. Sebenarnya kita sudah memiliki platform TVR sebenarnya yang sudah melaporkan secara keseluruhan. Kok saya lihat itu kan dari A sampai Z rekamannya jelas, RDP maupun raker. Nah ini tapi juga kita memberikan tambahan lagi yang hal lebih konkret lagi untuk risalah rapat itu sehingga publik nanti bisa melihat dan meriset secara langsung apa yang menjadi pembahasan dan diskusi di DPR-DPR tersebut. Masyarakat makin merasakan bahwa DPR RI ini bersama rakyat dan juga makin merasakan bahwa DPR RI ini adalah wakil dari masyarakat sehingga berbagai macam isu, berbagai macam kepentingan atau harapan dari masyarakat itu bisa dibahas secara bersama-sama di DPR. DPR RI menekankan pentingnya keterlibatan Indonesia di forum BRICS dan OECD guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui keterlibatan UMKM lokal masuk dalam pasar global. Selain itu, DPR juga terus berupaya untuk terus beradaptasi dengan tuntutan zaman dan harapan publik untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kinerja DPR yang optimal akan berkontribusi pada kemajuan Indonesia di mata dunia. Tim TVR Parlemen melaporkan. Ya, Elisa dan juga pemirsa, memiliki ragam makanan yang penuh cita rasa dan mengunggah selera membuat Indonesia menjadi negara favorit untuk dikunjungi terutama bagi para pecinta kuliner. Tentu, kita aja di Indonesia harus mencoba beragam rasa tentunya Alfa dan makanan dari seluruh Nusantara. Karena memang keanekaragaman bahan dan juga rempah-rempah yang ada di Indonesia membuat makanan di setiap daerah ini memiliki cita rasanya yang khas. Nah, langsung saja nih, bagaimana dan seperti apa kuliner Indonesia yang diakui dunia? Tentunya jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di TVR 09.
nongkrong sambil diskusi. Nongkrongnya beneran diskusi. Jadi kopinya Nongkrongnya 1 berbobot gelas, ini. ya, untuk 6 jam itu. Gimana nih? Ya, wakil rakyat ya. Iya, Bapak sudah merakyat belum? Pelanggaran pertanyaannya, Bapak sudah merakyat belum? Sebelum pelanggaran nih pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa. Menurut saya pertanyaan itu harus muncul. Mendengarkan, ya, mereka datang langsung mendengarkan apa yang mereka keluhkan, kemudian bersama dengan rakyatnya itu, kita cari jalan keluar dari masalah. Jadi mereka tidak merasa ditinggal. Nah, mereka didampingi untuk menyelesaikan masalahnya. Itu banget harusnya begitu ya Pak Pur. Jadi, dan itu mudah. Wakil rakyat gua nih gitu. Iya. Mantap. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Ikuti program keren di balik kursi. Pak Prabowo mengatakan 100 a friend is not enough, one enemy is too much. Ya amat kamu, ini jimat saya ini. Pak itu istrinya kayak ibunya, Pak itu kayak neneknya, Pak itu kayak pembantunya gitu. Wah pokoknya seru dah gitu loh. Terus saya bikin lain. Saya manggil istri saya, Umi ya, Mi kamu ratuku apa pembantuku ya? Enak aja, iya kamu tuh pembantuku menuju surga. Tapi kamu ratuku di dunia. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, ternyata ada nih beberapa makanan Indonesia yang sudah diakui sebagai warisan budaya Indonesia oleh dunia. Nah, salah satunya ini adalah lumpia, makanan khas Semarang, Jawa Tengah yang sudah diakui oleh UNESCO sejak tahun 2014. Nah, ini bukan hanya sekedar rasa, namun kisah makanan Indonesia juga berbicara tentang warisan budayanya. Tentu, dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan bersama pemirsa tayangan makanan Indonesia yang diakui dunia pada segmen tips, informasi, dan tips berikut ini. Makanan Indonesia bukan hanya sekedar hidangan, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang telah menggoyangkan lidah orang-orang di seluruh penjuru dunia. Dari nasi goreng yang kaya rempah hingga rendang yang meriah, kuliner Indonesia telah menemukan tempat istimewa di hati pecinta makanan global. Dengan beragam bahan alami dan resep warisan turun-temurun, makanan Indonesia terkenal dengan keanekaragaman cita rasanya. Nasi tumpeng yang megah menggambarkan kekayaan budaya Indonesia dalam satu hidangan. Sementara makanan jalanan seperti sate membawa sensasi pedas dan gurih yang tidak dapat diabaikan. Bahkan di tengah pesona makanan ala dunia, makanan Indonesia terus mengukir namanya dalam sejarah kuliner global hingga diakui dunia. Ada rendang. Hidangan daging yang telah diolah dengan santan dan rempah-rempah dengan sempurna, rasa gurih dan pedas yang meresap dalam setiap gigitan membuatnya diakui sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Nasi goreng. Sajian sederhana yang sering disebut sebagai makanan tradisional sejati Indonesia, pemirsa tentu setuju kan nasi goreng adalah permulaan untuk mengenal kuliner Indonesia yang memikat. Nasi yang digoreng dengan bumbu, daging, sayuran, dan telur menciptakan harmoni cita rasa yang tak bisa diabaikan. Sekarang mari kita bahas tempe. Sepotong ajaib yang terbuat dari kedelai fermentasi terlihat familiar di hidangan makanan kita sehari-hari. Namun sudah diakui UNESCO dan harganya mahal loh di luar negeri. Rasanya yang gurih dan kaya protein dapat diolah jadi hidangan yang sehat dan nikmat. Dan yang terakhir ada lumpia.
Makanan khas Semarang, Jawa Tengah ini diakui sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO sejak 2014. Gulungan tipis berisi varian sayur, digoreng garing, dan dipadukan dengan saus yang khas. Masih banyak makanan Indonesia yang layak untuk diakui dunia. Karena kisah makanan Indonesia lebih dari sekedar rasa, tapi juga cerita tentang warisan budaya. Inilah alasan mengapa makanan Indonesia terus menjadi sajian terhormat di meja-meja di seluruh dunia dan menarik penikmat makanan untuk menjelajahi ragam rasa yang ditawarkannya. Nah, Alfat, kalau dari yang tadi sudah disampaikan apa aja makanan Indonesia yang diakuin oleh dunia, Alfat sendiri sukanya makanan apa? Nasi goreng. Nasi goreng tentu pilihan utama yang kayaknya dimakan pagi bisa, makan malam juga bisa ya, Alfat? Karena kalau misalkan kita lagi pengen nyoba makanan favorit, nasi goreng adalah makanan yang paling gampang didapatkan. Tentu, karena juga katanya kalau ada restoran nasi gorengnya enak, berarti seluruh makanannya enak. Nah, itu makanya nasi goreng adalah kuncinya. Nah, ini tentu juga menjadi referensi untuk kita ya pemirsa, kalau misalnya berjalan-jalan ke daerah lain di Indonesia bisa menikmati kuliner khas dari daerah tersebut. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses. Seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di kanal YouTube kami maupun di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Lisa Purba dan rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.